Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku sekalian kelas 11 yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama. Baik, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti kita dalam belajar bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna dan barokah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim, liridhoillah wa li syafa'ati rasulillah bi barakatihil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai jinayah. Apa itu jinayah? Mari kita pelajari bersama-sama. Jinayah itu berarti melakukan perbuatan dosa menggunakan lafal jamak walaupun bentuk masdar, karena bentuk pidana itu bermacam-macam. Biasanya berkaitan dengan nyawa atau pembunuhan bagian-bagian tubuh baik sengaja maupun tidak. Jinayat menurut istilah ialah sesuatu atau suatu pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya dikenakan qisas dan diyat atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan, atau lebih jelasnya merusak atau melukai seseorang tersebut hingga terluka bahkan sampai meninggal dunia. Di dalam Al-Quran surat Shad ayat 26, hal ini sudah dijelaskan bahwa melakukan hal tersebut itu harus diberi sanksi dengan adil. Dalil tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fakum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi ini, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah itu akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka telah melupakan hari perhitungan. Quran surat Shad ayat 26. Orang yang melakukan jinayat itu ada 4 hukuman, 4 macam-macam hukuman, yaitu yang pertama diyat atau denda, yang kedua hudud, yang ketiga kifarat, yang keempat ta'zir. Pengertian diyat yaitu denda atau denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh. Di dalam hal ini yang dimaksudkan adalah denda harta untuk diberikan kepada korban atau keluarga korban. Macam-macam diyat itu ada 2. Yang pertama diyat mughaladzah, yang kedua diyat mukhafafah.
Diyat mughaladah atau denda berat, yaitu dendanya adalah 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina yang sudah berumur 3 hingga 4 tahun, kemudian 30 ekor unta betina yang sudah berumur 4 hingga 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil atau sudah bunting. Kemudian diyat mukhafafah atau denda ringan yang dibayarkan yaitu 100 ekor unta, sama dengan mughaladah, sama-sama 100, namun diyat ringan ini rinciannya dibagi 5. 20 ekor unta betina berumur 3 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 hingga 3 tahun, kemudian 20 ekor unta betina yang sudah berumur 3 hingga 4 tahun, dan 20 ekor unta betina yang sudah berumur 4 hingga 5 tahun. Denda-denda tersebut itu wajib dibayarkan oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Jadi tiap-tiap akhir tahun itu bisa dibayarkan sepertiganya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ketentuan diyat anggota tubuh. Dalam hal ini ada 2 macam. Yang pertama, apabila seseorang menghilangkan anggota badan yang tersendiri, contohnya hidung atau jenis kelamin, maupun anggota tubuh yang berpasangan, misalkan kedua tangan yang dipotong atau kakinya dua-duanya dipotong, maupun melukai kedua matanya, maka hukumannya adalah harus membayar diyat sepenuhnya. Ketentuan yang kedua yaitu apabila salah satu dari anggota tubuh, misalkan hanya tangan kiri saja, atau misalkan kaki hanya satu saja yang dilukai atau dipotong, maka ketentuan diyatnya yaitu harus membayar setengahnya saja. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pengertian kifarot. Apa itu pengertian kifarot? Kifarot adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena telah melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kifarot, itu ada 2 macam. Yang pertama, kifarot karena pembunuhan. Yang kedua, kifarot karena melanggar sumpah. Kifarot karena pembunuhan, hukumannya yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya atau dengan cara berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu kifarot karena melanggar sumpah, hukumannya yaitu dengan cara memberikan makanan kepada 10 orang miskin atau pakaian, atau juga memerdekakan 1 budak atau berpuasa 3 hari. Materi selanjutnya yaitu hudud. Apa sih itu hudud? Hudud adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum dengan cara dipukul berjilid-jilid hingga pelakunya dera, atau bisa juga dengan dilempari menggunakan batu-batu hingga mati, atau bisa disebut dengan rajam. Sebab-sebabnya hudud di sini dijelaskan ada 4 macam. Yang pertama yaitu karena melakukan perzinaan. Yang kedua, qadhaf atau bisa juga disebut dengan menuduh orang yang berbuat zina. Yang ketiga, meminum minuman keras atau minum arak, alkohol.
Dan yang nomor 4 yaitu mencuri. Hukuman yang terakhir yaitu takzir. Apa sih itu takzir? Takzir adalah bila mana seseorang melakukan kejahatan yang dimana di situ kejahatannya tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum atau juga belum memenuhi syarat untuk membayar diat. Hukuman ini juga belum ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi hukuman yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Hikmah-hikmah mempelajari jinayat yaitu di sini dijelaskan ada 3 macam. Yang pertama, pelaku pembunuhan supaya berpikir kembali untuk tidak mengulanginya lagi berbuat karena ancamannya itu sungguh sangat berat. Yang kedua, terwujudnya kehidupan yang aman, tentram bagi semua anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu terpeliharanya hak-hak bagi setiap anggota masyarakat. Anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan yang mengenai tentang jinayat. Jadi apa itu pengertian jinayat? Hukuman-hukumannya apa saja? Tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Marilah kita berdoa, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Pak Guru. Banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wa akhiron, tetap semangat dan tetap istiqomah dalam belajar. Terima kasih. Wa akhiron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.